Lanjutkan sekarang nomor 9. Berdasarkan percobaan hamburan sinar alfa ke lempeng tipis oleh Rutherford, ya, diperoleh fakta bahwa sebagian kecil atau kurang dari 1% sinar alfa dipantulkan atau dibelokkan. Dari fakta ini dapat disimpulkan, ya, kita ingat lagi, percobaan hamburan sinar alfa adalah emas atau lempengan emas di tempat dengan sangat tipis, ya, lalu disinari oleh sinar alfa. Ternyata, ya, yang dihamburkan itu hanya 1%, ya, sebagian besar diteruskan. Nah, itu ya, sebagian besar sinar alfa tidak mengenai atom, tidak, bukan itu kesimpulannya. Hanya sedikit sinar alfa yang menabrak atom. Nah, ini kemungkinan menjadi jawaban yang benar. Dalam atom terdapat partikel positif yang ukurannya sangat kecil. Ini lebih benar, ya. Jadi menabrak atom mungkin nembus, ya, yang saya bayangkan gitu, tapi ini lebih benar, ya. Sebagian kecil sinar alfa menembus atom. Ini salah jelas, ya. Atom bermuatan negatif sehingga sebagian besar sinar alfa menempel, ya, ini juga jelas salah. Jadi jawaban C, di dalam atom terdapat partikel positif yang ukurannya sangat kecil, ya. Jadi atom seperti ini kebanyakan ruang kosong, di dalamnya adalah partikel positif yang sangat kecil, ya. Misalnya partikel itu sebesar kelereng gitu, mungkin ini sebesar lebih dari lapangan sepak bola, ruangannya ini, lingkarannya ini, gitu. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan tentang atom menurut Niels Bohr. Berikut benar adalah, ya, pernyataan tentang atom menurut Niels Bohr yang benar adalah A. Selama elektron mengelilingi inti, energinya akan berkurang sesuai dengan teori Maxwell. Nah, ini kenyataan, tapi kita lihat energinya berkurang. Ini enggak sesuai, ya. Pernyataan tentang atom menurut Niels Bohr yang benar ini adalah salah. Artinya apa? Energinya ternyata enggak berkurang, ya. Selama elektron bergerak mengelilingi inti, energinya akan berkurang sesuai dengan teori Maxwell. Ini ternyata tidak terbukti benar, ya. Akhirnya ada teori mekanika kuantum yang menyebutkan bahwa elektron itu memiliki tingkatan-tingkatan energi tertentu. Jadi tidak sembarang tingkatan energi bisa dilalui oleh elektron. Nah, percobaan yang mendukung itu adalah nanti spektrum sinar, ya. Jadi sinar itu ternyata diskret. Dalam keadaan stasioner, elektron bergerak mengelilingi inti dan energinya tetap selama tidak berpindah lintasan. Ini benar, ya. Jika elektron menyerap energi, maka lintasannya akan berpindah dari lintasan yang lebih dekat dengan inti atom, ya. Jadi dia ini malah melepas energi, ini bukan menyerap. Elektron bergerak pada kulit elektron yang mempunyai tingkat energi tertentu. Semakin luar kulit elektron, energinya semakin rendah. Elektron bergerak pada kulit elektron yang mempunyai tingkat energi tertentu. Semakin luar kulit elektron, energinya semakin rendah. Energinya semakin tinggi harusnya, ya. Energinya semakin tinggi. Ini kebalik, ya. Setiap kulit elektron dapat ditempati elektron dengan jumlah yang sembarang. Nah, tidak sembarang, tetap selama elektron tidak tertarik ke inti atom. Ini jelas pernyataan yang salah, ya. Yang benar itu jelas, ya. Nah, kita lihat, jika elektron menyerap energi, maka lintasannya berpindah ke yang lebih, ini salah, ya. Jadi yang benar yang B. Dalam keadaan stasioner, elektron bergerak mengelilingi inti dan energinya tetap selama tidak berpindah lintasan. Artinya ada lintasan tertentu yang energinya tetap. Dia berpindah lintasan itu dengan cara menyerap energi atau melepas energi, ya. Kalau menyerap energi, dia semakin mendekati inti. Kebalik. Kalau melepas energi semakin mendekati inti, kalau menyerap semakin menjauh. Oke. Informasi berikut digunakan untuk mengerjakan soal dari 11 sampai 13. Diketahui 3 jenis unsur sebagai berikut konfigurasi elektron dari unsur R. Nah, ini di copy saja. Ini
copy aja untuk mengerjakan soal-soal berikutnya. Konfigurasi elektron unsur R. Nah, ini kita gunakan di sini. Kita pastekan, kita perbesar biar enak. Nah, konfigurasi elektron R. Nah, di sini paling enak kita memang bisa menghafalkan ya, atau dilihat di sistem periodik juga bisa. Ya, R di sini 6. 6 karbon berarti ya. 6 karbon. Jadi R ini sebenarnya atom karbon kalau hafal ya. Nah, salah satu caranya kita gunakan ini 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Nah, ini cara paling mudah ya. Set di sini 1S2. Totalnya kan 6 tahu diinginkan. Terus set 2S 2 ya kan. Ini 4. Terus 2P 2P total kan 6, ini tinggal 2, maksimum sebenarnya 6P itu, tapi terisi cuma 2. Nah, dari sini jelas ada kulit yang pertama, ini kulit yang pertama, ini terisi hanya 1 ya, hanya 2. Nah, ini adalah kulit kedua, terisi 4. Jadi habis 2, 4. Kita juga bisa ngecek ini pakai tabel periodik juga bisa ya. Jadi ini adalah elektron ya, itu mengelilingi inti ya, kayak seperti ini. Nah, kayak mata Röntgen ini. Di sini adalah inti yang positif. Dan kulit pertama ini maksimum terdiri dari 2 elektron. Nah, ini harus dihafalkan. Kulit pertama terdiri maksimum 2 elektron. Ya. Kulit kedua maksimum terdiri dari 8 elektron. Ya, jadi nanti 2 8 ya, kalau nggak salah 18 kalau nggak salah. Nah, 2 8 18. Nah, karena jumlahnya 6, distribusinya habis 2, kemudian di sini 4. 1 2 3 4. Cuman cara naruh atomnya kadang-kadang satu kulit belum selesai diisi tapi harus ngisi kulit berikutnya. Jadi kadang-kadang nggak sampai penuh, harus ngisi kulit berikutnya. Contohnya di sini, setelah 2S ini penuh, dia masuk 2P sebenarnya. Jadi sub kulit kedua. Jadi ini kulit kedua ini memiliki sub kulit. Ya, dibayangkan seperti itu. Jadi agak susah dibayangkan kalau menggunakan cara ini ya. Cara yang paling mudah yang menggunakan tabel seperti ini ya. Jadi totalnya intinya 4, tapi ngisi subkulitnya ada subkulit S, subkulit P tidak terwakili di gambar ini, tidak terwakili. Gambar ini hanya mewakili kulit tersebut. Yang kulit pertama maksimum 2 elektron, habis itu kulit kedua 8 elektron ya. Kalau ingin komplit ya kita harus belajar ini kembali membuka materi tentang mekanika kuantum ya, mekanika kuantum. Oke ya, kita intinya ini untuk khusus soal nomor 11 ini kita bisa menggunakan hafalan ini 2818 ya, atau teori ini ya. Oke. Kita lanjutkan lagi nomor 12, gambar konfigurasi elektron dari unsur T. Nah, T ini adalah ini ya, unsur 3216 itu. Oke, 16 apa 18 ini ya? Nggak begitu jelas. Coba di zoom aja. 16 apa 18 ini? Oke, ini adalah 16 ya. Kita pakai warna hitam aja biar di sini 16. Oke ya. Kalau 16 kita biasa nulisnya 16T gitu aja, cukup. Ya. Kemudian kita bisa menggunakan hafal-hafalan ini tadi 2818 itu 2818. Nah, kulit pertama ya, ini kan inti ya, inti. Kulit pertama tentu saja diisi oleh 2 elektron ya kan, maksimum 2 elektron. 1 2 ya, kulit pertama semuanya di sini kulit 2 elektron. Kulit kedua 18, 2 tambah 18 berapa? 2 tambah 8 berapa? 10.
padahal 16 masih sisa 6. Nah ini 8 semua menempati sini, ada 8 ya, untuk kulit kedua. Bisa dilogika seperti itu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai sini kita. Lah padahal targetnya ada 16, ini 18, masih sisa berapa ini? Masih sisa 10 kan, sisa 6. Nah 6 itu ya akan di sini. Paling luar di sini ada 6. Paling luar di sini ada 6. 1, 2, 3, 4 nyebar gitu ya, 5, 6 gitu ya. Jadi pertama 2, habis itu 8. Mungkin ini. Pertama 2, habis itu 8 kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, habis itu 6. Benar ya, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duh. Total harus 16. Kepake di sini 2. Di sini 8. 2 tambah 8 10. Sisa berapa? Di sini 6. Agar totalnya sama dengan 16. Nah, ini yang menginspirasi Masashi Kishimoto bikin Rinnegan Tomo itu ini sebenarnya ya kan. Oke. Kita lanjutkan. Berarti dulu itu Masashi Kishimoto ini kan menyukai kimia. Ya. Obito pedangnya juga pakai kayak ini ya. Kayak pas perang dunia ketiga itu, perang shinobi itu. Kayak ini apa? DNA. Pedangnya Obito waktu perang dunia, waktu melawan Obito, lihat lagi Obito itu. Oke, 13. Unsur atom G mempunyai elektron valensi sebanyak ya. Nah, ini G, kita lihat yang ini, yang G. Elektron valensi itu apa? Elektron pada kulit terakhir. Nah, ini teorinya sama juga. Sama juga. Kita bisa pakai yang 1S, 2S itu. Ya. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F. Nah, gitu. SPDF biasanya orang nyebutnya gitu. Nah, di sini ada 13. Ya. 13G, kita nulisnya gitu. 1 2, ini 2S. 2 ini bukan kuadrat, ini menunjukkan 2 elektron. 2S bukan kuadrat, berarti kulit kedua yang bagian S-nya ya. Kulit S itu gambarnya menurut Heisenberg atau siapa itu bentuk lingkaran. Ya. Kemudian 2P ya, di sini 6, di sini sudah 10 toh, kurang 3. Ya. 3S. Nah, 3S 2. Ini sudah berapa? 12, kurang 1. Habis 3S 3P. 3P di sini 1. P maksimum sebenarnya bisa 6, tapi ini cuma terisi 1. Nah, elektron valensi adalah elektron pada kulit terakhir. Di sini kulit terakhir adalah kulit ketiga. Ya. Jadi elektron valensinya 3 ini. Ya, elektron valensinya 3. Elektron valensi adalah elektron pada kulit terakhir. Pada kulit terakhir. Nah, kulit pertama ini inti. Kulit pertama terisi berapa? Kulit pertama terisi 2. Ya. Ini 1S, maaf. Ini bukan 2S. 1S, ini 2. 2 toh. Warnanya buat merah saja. 2. 1 2. Kulit kedua isinya 8, maksimum memang 8 ya. 2 8 18. Ini terisi semua kulit kedua. Kulit kedua durapan. Ya, kalau bahasa Jepang 8 enggak ada, adanya durapan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, Hachibi. Oke. Terus Hachibi. Nah, terus kulit ketiga ada 3. Padahal elektron valensi adalah elektron pada kulit
terakhir ada 3 biji ini ya. Oke, ada 3 lah. Nah ini nanti ya SPDF ini kita pelajari di mekanika kuantum. S itu singkatan dari sharp, P itu D diffuse, F fundamental. Nah itu kita adalah elektron-elektron. Jadi menata elektron ini tidak asal, ada aturan tertentu. Nah aturan-aturan tertentu ini SPDF. Kalau di dalam sistem periodik, nah kita sistem periodik kan kurang lebih seperti ini. Nah seperti ini. Golongan S itu pasti ada di sini. Ini seluruh yang ada di sini, daerah sini golongan S. Golongan P ada di sini, golongan D ada di sini, dan golongan F ada di sini. Nah, SPDF itu menentukan sifat-sifat dari atom tersebut. Nah, jadi yang menentukan sifat atau karakteristik suatu atom, bagaimana dia bereaksi ya, itu adalah elektron terakhirnya. Karena elektron ini yang berpindah-pindah. Jadi elektron ini yang akan mempengaruhi sifat-sifat kimianya. Nah, oke, nomor 14 sekarang. Suatu atom mempunyai nomor atom 53. Nomor atom di bawah apa di atas? Ayo. Ada di atas. Nomor massa yang di atas 53 di sini besar ini. Dan jumlah neutronnya di sini neutron tambah proton sama dengan 70. Jumlah neutronnya 74, 74 neutronnya ya. Neutronnya 74, jangan ditaruh di sini tempatnya nomor massa. Neutronnya taruh di sini aja. Neutron sama dengan 74. Oke. Di sini nanti nomor massa adalah neutron tambah proton, oke. Nah, nomor massanya ketemu. Berarti ya, nomor massa adalah berapa? 53 ditambah 74 ya, atau 74 tambah 53. Neutronnya didahulukan. Ya, 74 tambah 53. 74 tambah 53, oke. Nah, di sini akan 7, di sini 12, 127. Oke, nomor massanya 127. Suatu atom memiliki nomor atom 53 dan jumlah neutronnya 74. Berdasarkan itu dapat disimpulkan bahwa atom tersebut mempunyai 74 elektron ya. Enggak. Kalau netral ya 53 elektronnya. Ya. 74 proton ya enggak. Kan neutron yang 74. Massa 53. Enggak juga. 53 adalah atomnya, protonnya. Massa 127 betul. Ini dia. Lanjut nomor 15. Suatu atom memiliki 3 kulit elektron dan mempunyai 5 elektron valensi, maka nomor atomnya 3 kulit. Jadi atom X misalnya. Aturannya kan 2, 8, 18. Kalau 3 kulit, 2-nya jelas kepake dong, ya. 8-nya jelas kepake. 18-nya ini cuman 5 elektron valensi. Nah, ini kita hitung. 10 tambah 5 adalah 15. Gitu aja. 28 18 ya. Ada lagi di sini 32 lihat-lihat sih, lihat-lihat ininya. Ada yang 28 18 lagi. Nah, konfirmasi ini bisa enak kita dapatkan di tabel periodik. Pas ada aktinida, lantanida di sini, nanti jumlahnya total 32. Kalau masih di sini 18. Jadi memang kita sambil ngerjakan seperti ini sambil bayangkan tabel periodik yang paling enak itu. Nah, di sini periode ini menunjukkan kulit. Ini kulit 1, kulit 2, kulit 3, kulit 4, kulit 5, kulit 6. Nah, golongan sini lebih banyak menginformasikan apa? Elektron valensi. Nah, di sini kulitnya ya, dari kolom baris itu kulit, ya, baris itu kulit, ya. Nah, kolomnya itu tidak komplit sih, tapi bisa merepresentasikan ya kolom, ya, bisa beberapa atom tertentu ya representasi dari. Jadi nggak selalu sama, tapi ini selalu sama, ini pasti kulitnya. Tapi kalau elektron valensi itu tergantung kondisi sih, tergantung kondisi. Jadi kadang bentuk ion, kadang enggak, kan gitu. Nah, intinya perlu apa ya? Perlu dipelajari lebih dalam. Untuk soal nomor 15 ini pada intinya kita kembali lagi. Untuk soal ini kita cukup menghafal ini, ya, cukup menghafal deret angka ini 28, 18 gitu aja.
Untuk atom-atom kecil ini sakti, ini sudah hampir dijamin betul, ada kemungkinan salah kalau kita nggak hati-hati. Oke.